Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, tim kampanye nasional pemilih muda TKN Fanta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meluncurkan 8 desain baju menarik dalam pameran busana di kawasan Kuningan, Jakarta. Selain sebagai sarana kampanye Prabowo Gibran, para relawan paslon nomor 2 tersebut berharap desain baju tersebut dapat mendorong kreativitas anak muda Indonesia dalam berkarya. Tim kampanye nasional pemilih muda atau TKN Fanta meluncurkan 8 desain baju kampanye pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran karya anak bangsa dalam sebuah pameran busana di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis 11 Januari. Kedelapan desain baju berwarna dasar biru langit ini terdiri dari berbagai motif yang unik, seperti motif kartun ilustrasi wajah Prabowo Gibran yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan dengan sentuhan warna-warna cerah. Saat ditemui di lokasi pameran, Komandan TKN Fanta Arif Roshid Hasan mengatakan, selain menjadi sarana kampanye pemenangan Prabowo Gibran, peluncuran desain baju ini juga diharapkan dapat mendorong kreativitas anak muda Indonesia. Kita pengen menunjukkan bahwa apa yang selama ini diajarkan Prabowo Mas Gibran untuk terus melahirkan karya itu dirasakan juga oleh pendukung dari dua paslon yang lain yang mungkin bagi mereka itu yang selama ini didapatkan adalah bullying ya, atau menyebar hoax ya, menebar kebencian dan hal-hal negatif yang lain. Jadi kita pengen vibes positif ini terpancar ya ke seluruh utamanya anak-anak muda di seluruh Indonesia. Pameran busana ini juga menjadi upaya dari tim pemenangan Prabowo Gibran untuk memaknai Pilpres 2024 sebagai sarana memperkuat rasa optimisme khususnya bagi generasi muda untuk terus berkarya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan dialog bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Jakarta. Ganjar menjadi capres pertama yang menghadiri kegiatan tersebut, di mana ketiga capres dijadwalkan menyampaikan visi dan misinya dalam forum tersebut secara bergantian. Marilah kita sambut dengan meriah Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mampu menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh para pelaku perdagangan dan industri serta memberikan berbagai solusi saat digelarnya dialog bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis 11 Januari. Seperti dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakri, usai kegiatan yang berlangsung tertutup tersebut, para penanya cukup puas dengan jawaban yang diberikan Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menurutnya sangat fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peta jalan 2045 Kadin. Nah, dimulai dari tadi resiliensi pangan, resiliensi farmasi, medical, lalu juga UMKM, BUMN, sampai kepada tadi tax ratio dan juga isu keberlanjutan. Sementara, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyebut Ganjar menyampaikan sejumlah program ekonomi yang ada di dalam visi dan misinya yang mencakup soal industri dan dunia usaha yang menjadi salah satu fokus dalam program ekonomi pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat penting. Jadi dengan demikian Mas Ganjar itu sangat concern terhadap yang namanya pengusaha dari mulai yang mikro, kecil, menengah, dan khususnya bagaimana menambah jumlah pengusaha dan juga bagaimana untuk menaikkan kelas. Ganjar menjadi capres pertama yang menghadiri dialog dengan Kadin Indonesia. Sementara itu, 2 capres lainnya dijadwalkan akan mengikuti kegiatan serupa pada Kamis malam dan Jumat pagi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana mengkaji kebijakan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75%. Sandi menegaskan akan menyesuaikan kebijakan perpajakan tersebut agar membuka peluang usaha bagi para pelaku pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan mengkaji bersama pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri pariwisata mengenai kebijakan tarif pajak barang jasa tertentu atau PBJT. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Sandi usai membuka konferensi pariwisata Asia Pasifik di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Kamis 11 Januari. Sandi mengaku mendapat banyak masukan dari para pelaku pariwisata di Bali. Salah satunya mengenai kebijakan usaha spa yang masuk ke ranah hiburan dan tarif pajak yang naik menjadi 40 hingga 70%. Sandi menegaskan pihaknya akan menyesuaikan kebijakan undang-undang tersebut. Langkah ini dilakukan agar pariwisata Bali yang tengah bangkit pasca pandemi COVID-19 dapat bersaing dengan pariwisata di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, seluruh kebijakan termasuk juga perpajakan akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha, lapangan kerja, tentunya bagi masyarakat kita. Jadi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kita kerjasama dengan industri sudah mencarikan solusi. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali, Peri Markus mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha spa telah mengajukan judicial review mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima tanggal 5 Januari 2024 yang lalu. Nah, yang diuji materikan adalah pasal 55 dan pasal 58. Pasal 55 itu yang menyangkut spa yang ikut dalam pajak hiburan. Yang kemudian yang pasal 58 itu mengenai tarif. Dinas Pariwisata Bali menilai spa Bali memiliki kekhasan tersendiri dengan nilai budaya yang kental, sehingga tidak sesuai bila dimasukkan dalam sektor hiburan. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan progres pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru ruas Padang Sicincin rampung dan dioperasikan pada Juli 2024. Di mana hingga awal Januari, progres konstruksi salah satu koridor Jalan Tol Trans Sumatera ini telah mencapai 47,22% dari panjang ruas 36,6 km. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru ruas Padang Sicincin dapat rampung pada 2024. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah usai mendampingi kunjungan kerja Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ke ruas tol Padang Sicincin Kamis 11 Januari menyebut progres konstruksi saat ini telah mencapai 47,22% yang diharapkan dapat rampung dan dioperasikan pada Juli 2024. Sementara untuk pembebasan lahan, hingga saat ini dari 36,6 km ruas tol Padang Sicincin, 98% lahannya telah bebas dan tinggal 2% dalam tahap penyelesaian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Elman. Ada beberapa titik yang perlu kita koordinasikan dengan Kabupaten Padang Pariaman sekaitan dengan exit tol. Dan kemudian juga kita lihat memang sekarang ini memang tinggal di HK bagaimana memaksimalkan, bagaimana mendorong setiap ruas itu memang ada pekerjaan karena masalah tanah boleh dikatakan tak clear.
Mayeldi berharap setelah ruas tol Padang Sicincin selesai dikerjakan, ruas tol Sicincin Bukit Tinggi Payakumbuh, dan Payakumbuh Pangkalan juga bisa segera dikerjakan. Sebagaimana komitmen Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan tol Padang Pekanbaru melalui penambahan modal negara PMN sebesar Rp28,88 triliun kepada Utama Karya. Pemirsa, Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi atau PVMBG kembali mengingatkan masyarakat tentang potensi ancaman erupsi Gunung Merapi. Secara khusus kepada masyarakat yang tinggal di radius 4,5 km dari kawah Verbik diminta waspada lantaran ancaman banjir lahar dingin juga berpotensi terjadi. Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Kristianto, mengingatkan masyarakat yang masih menetap pada radius 4,5 km dari kawah Verbik agar waspada terhadap lontaran material vulkanik dampak dari erupsi gunung tersebut. Kristianto usai rapat koordinasi penanganan kondisi darurat erupsi Merapi di Padang pada Kamis 11 Januari menyebut selain material pijar dan abu vulkanik, potensi terjadinya banjir lahar dingin juga menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena terdapat 23 sungai di Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang bermuara langsung dari Gunung Merapi. Menurut pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, intensitas hujan yang cukup tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan di sekitar kawah Gunung Merapi. Kalau lontaran material pijar itu kan semua nanti materinya kan terkumpul di sekitar kawah ya. Di sekitar kawah, abu vulkanik juga kerikil sampai kerikil mungkin terkumpul di sekitar kawah. Nah ini kalau mix dengan curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari, Februari ini, nah ini potensi semakin besar akan terjadi lahar karena itu mix ya. Makanya ini perlu diwaspadai pada saat musim-musim hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Rudi Rinaldi menyebut, berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, sebanyak 23 sungai yang berhulu dari Gunung Merapi dinilai berpotensi menjadi jalur pembawa material lahar dingin. Lahan pada tumpukan abu vulkanik yang jumlahnya 500.000 meter kubik. Itulah yang dikhawatirkan akan terbawa oleh hujan. Apabila hujannya berintensitas sedang sampai tinggi dengan durasi antara 2 sampai 4 jam. Itulah yang berpotensi membawa lahar dingin itu ke sungai-sungai yang berhulu ke Merapi. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pemetaan potensi dampak lahar dingin telah dilakukan, seraya menjadi acuan bagi BPBD Kabupaten Agam dan Tanah Datar untuk mengkalkulasi dampak dari banjir lahar dingin di sekitar Gunung Merapi. Hingga Kamis malam pukul 21, setidaknya terdapat 20 kepala keluarga di Kabupaten Agam dan 25 kepala keluarga di Kabupaten Tanah Datar yang tinggal di radius 4,5 km telah diungsikan dari kawasan zona bahaya Gunung Merapi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap
membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa Kampung Edu Wisata Bhinneka menghadirkan ruang terbuka hijau di tengah hutan beton Ibu Kota Jakarta. Sebagian area dari Komplek Angkasa Pura ini disulap menjadi area hijau yang penuh edukasi dan bermanfaat bagi warga sekitar, sehingga mendapatkan penghargaan Kampung Iklim Tingkat Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada 24 Oktober 2023. Nah, saya sudah menabung, sudah bisa diambil uang. Waktu itu saya dapat hampir 1 juta lebih. Tujuan utama adalah bagaimana
ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemandangan hijau pepohonan, tanaman yang tertata rapi, dan segarnya udara seakan menyambut kedatangan pengunjung ketika menginjakkan kaki di wilayah ini. Ya, inilah dia Kampung Edu Wisata Bhinneka yang terletak di Komplek Angkasa Pura, Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Siapa yang menyangka ruang terbuka hijau di tengah hutan beton ibu kota ini dulunya adalah tanah rawa tak terawat dengan tumpukan sampah berbau menyengat. Namun di tangan Ketua Pengelola Kampung Edu Wisata Bhinneka Joko Sarjono, lahan seluas 2.890 meter persegi tersebut disulap menjadi area hijau yang tak hanya indah dipandang mata, tetapi juga memiliki manfaat cukup besar bagi warga sekitar. Memasuki kawasan ini, pengunjung akan disuguhi rumah bibit tanaman obat keluarga dan aneka sayuran yang ditanam secara konvensional juga secara hidroponik. Pengunjung juga bisa mengetahui lebih jauh tentang khasiat tanaman yang ada. Cukup dengan memindai kode matriks di masing-masing tanaman. Beranjak sedikit dari lokasi pertanian perkotaan atau urban farming, terdapat kolam gizi yang di dalamnya dipelihara berbagai jenis ikan, seperti nila, lele, dan juga gourmet. Di mana kita membina 25 RW se-Kecamatan Kemayoran. Harapannya bahwa dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan, tujuan utama adalah bagaimana ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Areal yang tak kalah menarik perhatian adalah hadirnya bank sampah. Di sini warga dapat menukar sampah organik maupun anorganik menjadi tabungan uang atau emas yang bisa diambil pada periode tertentu. Iya, dengan bank sampah ini kita diuntungkan sekali, bisa dibantu. Warga yang apa sih istilahnya itu, yang masak bisa dibuang sini ditabung. Bisa dijadikan dengan emas, tabungan emas kan. Nah, saya sudah menabung, sudah bisa diambil uang. Waktu itu saya dapat hampir 1 juta lebih. Nah, saya dimasukin ke bank Pegadaian, ke Pegadaian. Jadi kita boleh diambil uang, boleh nabung emas. Saya sekarang juga masih lagi nabung emas. Jeripayah Joko bersama warga sekitar sejak 2006 kini terbayarkan dengan sejumlah penghargaan yang diraih. Mulai dari Kalpataru, Asrama Terbaik, Desa Wisata Indonesia, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK resmi menetapkan Kelurahan Kebun Kosong RW 6 sebagai Kampung Iklim Tingkat Lestari pada 24 Oktober 2023. Dan menjadi panutan bagi wilayah lainnya. Kampung Edu Wisata Bhinneka juga mengolah tanaman seperti bunga telang, jahe, dan rosella menjadi produk minuman kesehatan ukuran 250 ml yang dijual dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 per botol. Minuman segar yang kaya akan khasiat bagi tubuh tersebut bisa menjadi oleh-oleh untuk kerabat maupun keluarga di rumah bagi Anda yang sudah berkunjung ke Kampung Edu Wisata ini.
Pemirsa pecinta Pokemon di Indonesia akan dimanjakan dengan kehadiran Pikachu berkemeja batik tahun ini. Pikachu berkemeja batik adalah yang pertama di dunia dan khusus dibuat untuk rangkaian acara Pokemon Air Adventure yang akan dilaksanakan di Bali pada 2 hingga 3 Maret 2024. Kami berharap kolaborasi ini bisa mendukung kami juga, bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan wisatawan domestik. Pemirsa, China meluncurkan Tianxing 102 dengan menggunakan roket pengangkut Kuaizhou 1A ke luar angkasa dari pusat peluncuran satelit Zhuohuan di China Barat Laut. Satelit itu akan digunakan untuk berbagai eksperimen ilmiah seperti deteksi lingkungan luar angkasa. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Saya Puji Lestari bersama kerabat kerja. Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.